Baru-baru ini komentar pedas sekaligus bernada nyinyir datang dari pengamat sepak bola Vietnam yang meragukan kekuatan timnas kita, timnas Indonesia, terutama di Piala AFF tahun 2024. Apakah benar Indonesia hanya biasa-biasa saja di Piala AFF kali ini, teman-teman? Ayo kita bahas bersama. Jadi teman-teman sekalian, pengamat sepak bola Vietnam, Pan Antu, menyebut kalau skuad timnas kita, timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini yang didominasi oleh para pemain muda yang bermain di liga domestik tidak terlalu kuat alias biasa-biasa saja. Komentar tersebut diungkapkan oleh Pan setelah melihat performa timnas kita, timnas Indonesia saat ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 pada pertandingan yang berlangsung kemarin malam di Stadion Manahan Solo. Ini laga kandang sebenarnya, tapi Indonesia mampu ya ditahan imbang oleh tim tamu yang dalam setiap pertemuannya itu ya selalu kalah, hampir tidak pernah menang ya dari Indonesia. Akan tetapi beda dengan pertandingan kemarin malam di mana Indonesia bahkan tertinggal lebih dahulu gitu ya dari timnas Laos. Sebelum kemudian di akhir pertandingan Indonesia hanya bisa bermain imbang dengan skor 3-3 atas tamunya tersebut. Laos yang kalah 1-4 dari Vietnam pada laga pertama teman-teman, di luar dugaan tampil percaya diri dan sangat menyulitkan timnas Indonesia, timnas kita. Bahkan mereka selalu unggul lebih dulu, meskipun kemudian selalu bisa disamakan oleh pemain timnas kita. Kata pengamat Vietnam, tidak ada yang menduga hasil tersebut sebenarnya. Pertama, menurut dia, Indonesia itu lebih berkelas, memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, dan lebih bernafsu melawan tim Laos yang baru kalah 1-4 dari Vietnam. Menurut Pan, pertandingan antara timnas Indonesia versus Laos itu sangat atraktif. Pertandingan berlangsung cepat dan skor juga bisa dibilang kejar-kejaran. Menurut Pan, cara bermain kedua tim itu cukup bagus, terutama timnas Laos yang berkembang di segala aspek, mulai dari penguasaan bola, kemudian taktik, dan kekuatan fisik. Lebih lanjut, Pan juga menyebut kalau kekuatan timnas kita, timnas Indonesia, selama ini terlalu dilebih-lebihkan. Karena ternyata tidak setangguh yang dibayangkan. Wajar saja jika pengamat Vietnam memberikan komentar seperti itu karena memang tim yang kita kirim ke AFF adalah tim yang didominasi oleh pemain muda. Saya setuju bahwa kita tidak boleh mengkotak-kotakkan dengan mengatakan bahwa tim yang kita kirim ke Piala AFF kali ini adalah Timnas B. Saya setuju kalau kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena timnas, ya timnas, tidak ada timnas A atau timnas B. Yang ada adalah kita tidak bisa memanggil beberapa pemain yang berkarir di Eropa karena Piala AFF itu di luar agenda FIFA. Kita tidak bisa memanggil pemain-pemain bintang kita seperti misalnya Martin Pas, kemudian Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangun. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa seperti itulah kualitas pemain lokal kita. Sekali lagi, tidak ada yang namanya pemain lokal atau bukan lokal. Yang ada adalah pemain timnas Indonesia. Kalau pengamat Vietnam melontarkan komentar seperti itu, komentar yang cenderung menyinyiri kekuatan timnas kita, timnas Indonesia di Piala AFF kali ini, ya kita terima saja. Karena memang seperti itu kualitas timnas kita di Piala AFF kali ini. Kekuatan yang bahkan untuk mengatasi perlawanan Laos saja itu kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Skor membuktikan itu. Bahkan saya lihat memang timnas kita, timnas Indonesia itu kewalahan mengatasi permainan-permainan cepat timnas Laos. Terutama serangan balik mereka yang sangat cepat. Yang bisa kita lihat dari pertandingan kemarin malam teman-teman, memang lini belakang kita, lini pertahanan kita, kewalahan mengatasi serangan balik cepat timnas Laos. Sebenarnya menurut saya lini belakang timnas kita itu sudah cukup bagus. Terutama karena sudah bisa membantu untuk mencetak gol bagi timnas. Duel melawan Laos pada pertandingan kemarin malam itu memang memberikan sedikit harapan bagi lini pertahanan timnas kita, timnas Indonesia. Karena di satu sisi begitu
Ada back-back kita yang cukup produktif ketimbang barisan penyerang yang dipasang atau yang dimainkan oleh Shin Taeyong. Kita tahu bahwa semua gol yang dicetak oleh skuad timnas kita, timnas Indonesia, ke gawang timnas Laos, itu memang semuanya disumbangkan oleh pemain bertahan. Gol pertama dicetak lewat sepakan Kadek Arel, misalnya ketika memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Laos. Kemudian, dua gol lainnya itu tercipta melalui tandukan Muhammad Ferrari. Gol pertama, kapten timnas kita, timnas Indonesia ini tercipta lewat lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Sedangkan gol kedua itu lewat situasi sepak pojok. Sekali lagi, di satu sisi back kita memang cukup produktif gitu ya. Tapi di sisi yang lain, back-back kita itu juga rawan ditembus oleh lawan. Terbukti 3 gol yang diciptakan oleh timnas Laos adalah 3 gol yang berasal dari serangan balik cepat. Dan semua serangan balik cepat tersebut itu tidak bisa diatasi oleh para pemain bertahan kita. Terutama gol ketiga Laos yang terjadi lantaran pemain belakang kita salah mengantisipasi pemain Laos dan kemudian berpikir mungkin kalau bola akan keluar dari lapangan. Artinya meskipun mampu menghasilkan 3 gol pada laga melawan Laos, sejatinya timnas kita itu masih memperlihatkan beberapa kekurangan yang belum dapat diatasi oleh Shin Taeyong pada Piala AFF tahun ini. Problem atau kekurangan tersebut yaitu tidak bisanya menciptakan peluang dari skema permainan terbuka atau open play. Karena dari seluruh gol yang dicetak oleh skuad Merah Putih Timnas Indonesia di pertandingan tersebut termasuk ketika melawan Myanmar, itu bersumber dari set piece. 2 diantaranya dicetak melalui lemparan ke dalam Pratama Arhan. Adapun ada 1 gol itu terlahir dari situasi bola mati. Ini membuktikan betapa macetnya kreativitas skuad timnas Indonesia dalam menghasilkan peluang untuk menciptakan gol. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kemudian kita menyebut kalau kegagalan timnas kita, timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas tamunya yaitu Laos pada pertandingan kemarin malam adalah efek dari kesalahan para pemain kita sendiri yang kemudian berujung pada kerugian besar begitu. Gol pertama misalnya bermula dari kegagalan Marcelino untuk kemudian menguasai bola hingga bola bisa direbut oleh pemain lawan. Kejadian ini menyebabkan situasi transisi cepat yang dilancarkan oleh timnas Laos hingga berhasil menciptakan gol. Sedangkan untuk gol yang kedua itu kan berasal dari kesalahan operan Kadek Arel yang juga menghasilkan transisi cepat Laos. Hal lainnya yang juga menjadi masalah bagi timnas Indonesia pada pertandingan kemarin malam adalah kualitas umpan yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan. Para pemain Indonesia itu masih terlihat terburu-buru dalam melepas operan atau umpan. Momen ini terutama terjadi pada area sepertiga akhir sehingga bola-bola yang coba diprogresikan skuad Garuda itu lebih sering dicegat oleh pemain Laos begitu. Tercatat, Indonesia melakukan 48 kali umpan jauh dengan keberhasilan 50%. Sementara itu, untuk tingkat akurasi operan para pemain timnas Indonesia itu hanya mencapai 81%. Itu pun sebagian besar terjadi di area tengah di mana tekanan dari lawan itu masih sangat minim. Kemudian, menurut saya teman-teman sekalian, yang juga sering melakukan kesalahan adalah lini tengah. Lini tengah kita saat melawan Laos kemarin terlalu ceroboh dalam mengumpan bola. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan umpan yang dilakukan oleh para pemain tengah. Seharusnya bagi para pemain profesional sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan umpan atau operan. 1-2 kali sih itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah berkali-kali kan ini sangat mengkhawatirkan. Secara mereka adalah pemain profesional. Kesalahan-kesalahan inilah yang kemudian seharusnya segera diantisipasi dan diselesaikan oleh pelatih kepala yaitu Shin Taeyong agar tidak terulang kembali di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi jika timnas masih ingin lolos ke semifinal. Memang ke depan masih ada 2 pertandingan lagi yaitu melawan Vietnam dan kemudian melawan Filipina.
Dan saya kira di dua laga tersebut para pemain itu harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri yang berakibat fatal pada terciptanya gol bagi timnas lawan. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang komentar pengamat Vietnam dan performa timnas Indonesia kemarin malam saat melawan Laos, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.